Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer sana air, demikian saya menyapa Bapak Ibu yang telah lulus seleksi CPNS pada tahun 2024. Saya yakin bahwa Bapak Ibu sedang menantikan bagaimana kepastian dari pemerintah terkait dengan proses pengangkatan P3K tahap 1 dan CPNS tahun anggaran 2024. Satu informasi terbaru setelah beredarnya keputusan Menpan RB terkait dengan penetapan TMT-SK serentak pada Oktober 2025 dan Maret 2026, satu hal penting yang perlu kita ketahui dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait dengan keputusan Menpan RB tersebut. Satu informasi yang dimuat oleh media nasional Tempo dengan judul DPR minta pengangkatan CPNS segera dilakukan jika daerah siap, tidak perlu serentak. Ini artinya Bapak Ibu, bagi daerah yang memang sudah siap untuk mengangkat calon aparatur sipil negara di daerahnya, maka tentunya tidak menjadi satu hambatan di daerah tersebut. Itulah yang disampaikan oleh DPR RI. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru saja menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Mari langsung pada informasinya. Komisi 2 tidak merekomendasikan pengangkatan CPNS serentak seperti yang dikehendaki Kementerian Pan-RB. Ini informasi terbaru yang tayang per 8 Maret 2025. Jakarta. Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dede Yusuf, mengatakan komisinya berharap bahwa pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS bisa segera dilakukan tanpa perlu menunggu masa paling lambat yakni Oktober 2025. Pasalnya, kata dia, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak merekomendasikan pengangkatan CPNS secara serentak seperti yang dikehendaki Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Kemenpan RB. Disampaikan bahwa sebetulnya jika ada daerah yang sudah siap mengangkat, tidak perlu menunggu masa paling lambat. Bisa segera juga mengangkatnya, kata Dede saat dihubungi Tempo pada Sabtu 8 Maret 2025 baru-baru ini. Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta CPNS dan P3K formasi 2024 bisa segera diangkat dalam rekomendasi rapat bersama Kemenpan RB pada Rabu 5 Maret 2025. Komisi 2 meminta mitranya untuk menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan P3K pada Maret 2026. Tidak ada kata serentak, kata Dede. Ini satu hal yang perlu kita yakini Bapak Ibu ya, karena memang pada dasarnya pengangkatan CPNS dan P3K formasi 2024 itu tidak sampai pada tahun 2026. Walau ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Rini Widiantini. Menurut politikus Partai Demokrat ini, Kementerian Pan RB sebelumnya justru mengajukan agar pengangkatan CPNS dan P3K formasi 2024 dilakukan serentak pada Oktober 2026. Rekomendasi dari Komisi 2, kata dia, merupakan jalan tengah dari pengajuan awal yang diberikan oleh pemerintah. Dede mengatakan, penundaan pengangkatan CPNS dan P3K disebabkan kondisi pemerintah daerah yang cukup berat untuk mengalokasikan anggaran di masa awal transisi kepala daerah. Selain itu, kata dia, hambatan juga terjadi imbas efisiensi anggaran yang dialami pemerintah daerah. Tentu, itu juga menjadi satu pertimbangan besar dalam hal penyusunan jadwal pengangkatan P3K tahap 1 2024 dan CPNS
tahun anggaran 2024 yang disampaikan Oktober 2025 dan Maret 2026. Kendati pun begitu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini akhirnya memutuskan bahwa pengangkatan CPNS dilakukan secara serentak. Hal itu tertuang dalam surat Kepala BKN tertanggal 7 Maret 2025. Menurut dia, hal itu dilakukan setelah melewati berbagai pertimbangan. Rini menyebutkan sejumlah instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan calon aparatur sipil negara atau CASN, begitu juga formasi, jabatan, dan penempatannya. Kami menyadari bahwa penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Ini kata Rini melalui keterangan resmi Kementerian pada Jumat 7 Maret 2025 baru-baru ini. Rini mengungkapkan selama ini, terhitung mulai tanggal atau TMT pengangkatan ASN tidak sama. Masing-masing instansi memiliki tanggal sendiri. Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN ingin menata hal tersebut. Maka muncullah jadwal pengangkatan serentak tersebut. Lebih lanjut, pemerintah memastikan bahwa pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025, sementara bagi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K, baik seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2 ditetapkan pada 1 Maret 2026. Dengan adanya pertimbangan tersebut, BKN tengah menyiapkan peta pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan seluruh peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus, termasuk juga bagi peserta yang saat ini masih mengikuti proses seleksi, khususnya seleksi P3K tahap 2. Rini memastikan sebelumnya telah mengimbau instansi pemerintah untuk menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN yang masuk dalam database BKN selama proses pengadaan P3K 2024. Diketahui, pada tahun 2024, pemerintah telah mengadakan seleksi CASN dengan total formasi 248.970 untuk CPNS dan 1.017.111 untuk P3K berdasarkan data per Januari 2025. Proses seleksi CPNS dimulai pada Agustus 2024, sementara seleksi P3K dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama pada September 2024 dan tahap 2 pada Januari 2025. Itulah informasi terkait dengan pengangkatan P3K tahap 1 2024 dan CPNS tahun anggaran 2024 sebagaimana disampaikan oleh Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Dede Yusuf sebagai Wakil Ketua Komisi 2. Demikian informasinya, semoga apa yang dikeluhkan oleh seluruh para honorer yang telah lulus pada seleksi P3K tahap 1 2024, demikian dengan para CPNS lulusan 2024, bisa terjawab dan bisa terrealisir sebagaimana harapan. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.